Dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang SOP cara pemasangan kateter pada pria. Baik, perkenalkan, nama saya Ernestina Desirawiai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kateter. Kateter urin adalah tindakan memasukkan kateter ke dalam saluran kemih melalui uretra untuk membantu memenuhi kebutuhan eliminasi dan mengambil bahan pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Marin Tarawarin. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pemasangan kateter. Di sini tujuannya ada 3, yaitu pertama, melancarkan pengeluaran urin pada pasien yang tidak dapat mengontrol miksi atau mengalami obstruksi saluran kemih. Yang kedua, memantau pengeluaran urin pada pasien yang mengalami gangguan hemodinamik. Dan yang ketiga, mengumpulkan spesimen pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Dilsi Waropin untuk menjelaskan tipe kateter. Langsung saja, tipe kateter 1, kateter lurus atau kateter Robinson, selang berlumen tunggal dengan lubang kecil sekitar 1,2 cm dari ujung kateter. 2, kateter retensi atau kateter Foley mengandung 2 buah selang. Salah satu selang berukuran lebih kecil dan terletak di dalam kateter. Selang ini terhubung dengan balon di dekat kateter. Setelah kateter dimasukkan, balon dikembangkan untuk menahan kateter agar tetap berada di tempatnya, yaitu kandung kemih. Kateter retensi ada yang memiliki 2 lumen. Lumen pertama untuk mengeluarkan urin, sedangkan lumen kedua untuk mengembangkan balon. Selain itu, ada juga kateter retensi yang berlumen 3. Lumen ketiga ini berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam vesika urinaria. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Lawalata. Di sini saya akan menjelaskan ukuran kateter pada anak-anak, wanita, dan pria. Yang pertama pada anak-anak. Diameter kateter pada anak-anak 8-10 French. Panjang kateter pediatri, ukuran balon 3 ml. Yang kedua pada wanita. Diameter kateter pada wanita 14-16 French. Panjang kateter 22 cm, ukuran balon 5 ml. Yang ketiga pada pria. Diameter kateter pada pria 16-18 French. Panjang kateter 40 cm, ukuran balon 30 ml. Semuanya, perkenalkan, nama saya Sinta Sawaki. Baik, dari kelompok saya akan menjelaskan 3 macam pemasangan kateter. Ada pemasangan kateter menetap atau kateter suprapubik dan kateter eksternal kondom. Ada kateter intermittent. Yang pertama, itu kateter menetap dipasangkan di kandung kemih dan digunakan dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Dan yang kedua adalah kateter eksternal. Dipasangkan pada tubuh pasien yang retensi urin dan memiliki disabilitas fungsional, serta dengan mental demensia. Yang ketiga adalah pemasangan kateter jangka pendek atau pada saat mau dilakukan operasi, sehingga hanya dilakukan pemasangan sementara setelah urinnya keluar dan dikosongkan kandungan kemihnya, lalu kateternya dilepaskan kembali seperti itu. Perkenalkan, nama saya Walila Hakimah. Saya akan membaca alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, panglas, perlak, dan handuk, serta selimut mandi. Yang kedua, kapas sublimat. Yang ketiga, sarung tangan steril dan duk steril. Yang keempat, kateter steril. Ukuran dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang kelima, kantung penampung urin. Yang keenam, 10 cc yang berisi akudens. Yang ketujuh, pinset anatomi. Yang kedelapan, jeli atau gliserin. Yang kesembilan, bengkok. Yang 10, plester dan gunting. Tahap prainteraksi. 1. Pemeriksaan catatan perawat dan catatan medis pasien. 2. Kaji kebutuhan pasien. 3. Siapkan peralatan dan susun di atas troli. 4. Eksplorasi dan validasi perasaan pasien. Tahap orientasi. Ini tahap orientasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, beri salam dan panggil pasien dengan nama yang disukainya. Nah, yang kedua, jelaskan kepada pasien tentang tujuan dari prosedur tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga, berikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya sebelum tindakan. Dan yang keempat, tanyakan keluhan dan kaji gejala spesifik yang ada pada pasien, lalu pasang sampai. Tahap kerja. Pertama, cuci tangan, lalu pasang pengalas di bawah bokong pasien. Terus yang kedua, tetap jaga privasi pasien. Yang ketiga, atur posisi pasien sehingga berada dalam posisi telantang untuk pria, dorsal untuk wanita. Yang keempat, pakaikan selimut mandi sehingga hanya area perineal yang terlihat. Yang kelima, lepaskan pakaian bawah pasien. Yang keenam, letakkan bak berisi set kateter, bengkok, dan kapas sublimat di antara kedua tungkai bawah pasien dengan jarak minimal 45 cm dari perineum pasien. Yang ketujuh, buka set kateter dan taruh di dalam bak peralatan. Yang kedelapan, kenakan sarung tangan steril. Yang ke-9, pasang duk berlubang di daerah genitalia pasien. Yang ke-10, tes balon kateter apakah mengembang atau tidak. 19, buka daerah meatus. Pria, pegang area di bawah glans penis dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Tarik prepitium sedikit ke pangkalnya untuk yang belum disunat.
Wanita buka labia dengan menggunakan jari petunjuk dan ibu jari tangan kiri, kemudian tarik sedikit ke atas. 20. Bersihkan daerah meatus. Pria bersihkan meatus dengan gerakan melingkar dari pusat ke arah luar minimal 3 kali. Wanita bersihkan area labia luar, terakhir bagian meatus. Kapas hanya digunakan sekali, atau atas ke bawah dari meatus ke anus. 21. Oleskan minyak pelicin pada ujung kateter. Pria 15-18 cm, wanita 4-5 cm. 22. Masukkan kateter secara perlahan ke dalam orificium ureter sampai urin keluar. Pria 18-20 cm, tegakkan penis dengan sudut 90 derajat. Wanita 5-7 cm, tampung urin yang keluar dengan bengkok. 23. Jika pada saat memasukkan kateter terasa ada tekanan, jangan dipaksakan, usahakan agar pasien tenang dan rileks. Terima kasih. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menarik napas dalam pada saat kateter dimasukkan. Masukkan kembali kateter sepanjang 2 cm sambil sedikit diputar. Isi balon kateter dengan Aquade sebanyak yang ditentukan dengan menggunakan squeeze tanpa jarum. Lihat pada petunjuk di bungkus kateter. Tarik kateter perlahan sampai ada tahanan balon. Kemudian lepaskan duk. Kemudian selang kateter pasien disambungkan ke urine bag. Setelah itu untuk fiksasi, bagi pria difiksasi di bagian paha, bagi wanita difiksasi arah ke samping. Setelah itu urine bagnya diikat menggantung di troli atau pagar tempat tidur pasien, dan mengganti baju pasien. Posisikan senyaman mungkin pasien untuk tidur. Setelah itu katakan pada pasien bahwa prosedurnya sudah selesai dan alat-alatnya dirapikan. Setelah itu lepas sarung tangan, cuci tangan, dan buka privasi pasien atau korden. Tahap terminasi yang pertama yaitu observasi keadaan pasien, yang kedua rapikan peralatan dan cuci tangan, yang ketiga dokumentasikan tindakan yang dilakukan dan hasilnya.